Jadi seperti yang lalu ya, saya akan ngelempar satu kasus. Yang merasa bisa langsung angkat tangan, berdiri. Oke. Nanti teman kamu akan nyamperin, ngasih mic supaya suaranya masuk, supaya suara kencang. Oke, setelah saya tunjuk, misalnya yang nunjuk ada 5 orang, yang paling cepat. Yang saya tunjuk saya dikasih sama teman kamu. Ya, ngerti tak? Ngerti. Iyalah, gampang aja kok. Hibah mana hibah? Oke. Udah apa nih, recording start? Udah start? Ini recording start belum? Udah. Oke, pertanyaan pertama. Saya punya motor. Ya, tentu motornya itu masih bagus lah, baru mungkin. Kemudian datang seorang teman yang mau minjem. Saya bilang, oke, saya kasih motor ini, saya hibahkan kepada kamu, tapi kamu tiap bulan harus nyetor. Benar atau salah? Ya, Resti. Tadi apa sih pertanyaannya? Motor harus tadi kan dibilang kalau dia bakal ngehibahin motor dia kalau harus bayar cicilan ya? Apa sih? Oh, bayar, harus ada pembayaran sesuatu gitu. Tapi itu bukan termasuk hibah. Soalnya hibah itu nggak boleh ada pembayaran apapun. Berarti Syarat itu termasuk? Itu mah kayak jual beli gitu, bah. Kayak menyewakan, bukan hibah. Termasuk apa namanya? Termasuk apa masuk? Bukan gading. Iya, gue tahu jual beli. Ya, saya tahu itu bukan hibah. Termasuk apa berarti? Jual beli bukan ya? Jangan tebak-tebakan. Menyewa juga bukan, tadi udah ngomong. Ya, ganti Hamim. Itu bukan hibah, Pak. Bukan hibah, karena kalau hibah itu tanpa mengharapkan imbalan. Terus? Karena kalau udah hibah itu berarti jadi hak milik dia, berarti nggak usah ngarep imbalan. Itu kan disuruh ngeredit, berarti menghadap imbalan. Bukan mudharabah. Ya, kasus tutup, selesai. 5-5 jawabannya, separuh-separuh. Mendingan dah. Kalau sudah dihibahkan, tentu tidak boleh lagi ada embel-embel, ya kan? Sedangkan saya tidak mengatakan itu merupakan pembayaran, tapi hanya harus ada pemberian tiap bulannya. Dan saya juga tidak mengatakan ada perjanjian kerjasama. Kalau mudharabah harus ada perjanjian kerjasama, kan? Ya kan? Apa saya nyebutin? Tadi nyala. Berarti sebenarnya Hamim salah, karena itu bukan mudharabah. Kalau mudharabah harus ada perjanjian kerjasama bagi hasil. Kan saya nggak nyebutin. Kalau ada setoran, ada masukan uang,
Ya belum tentu tuh bagi hasil. Ini siapa tadi? Resti Lutfia Rahman. Ya. Saya buka lagi. Jawabannya apa berarti? Emang ada kalimat yang mengatakan itu jual beli? Kalimat saya cukup jelas. Berarti masuknya ke tidak boleh lihat catatan. Jawabannya adalah ijarah, sewa menyewa. Sewa menyewa. Oke. Memang suka ada komen, kan itu belum diajarin. Saya ingatkan, mahasiswa 60%, dosen 40%. Kan saya diingatkan baca literatur lain. Jangan cuma terikat saya, betul nggak? Iya. Berarti saya nggak bener. Berarti saya bener. Oke. Kasus kedua. Saya punya rumah. Rumah itu boleh dikatakan sudah lama nggak saya pakai. Saya khawatir lama kelamaan itu rusak. Saya pengen ngasih untuk seorang teman saya yang kebetulan belum punya rumah. Ya, saya sudah niatkan mau ngasih ke dia. Ya, tapi tiba-tiba ternyata dia wafat duluan. Apakah itu hibah? Dena. Kalau gitu oke deh, sebentar. Berarti saya harus minta teman-teman ini liatin siapa yang paling cepat ya. Soalnya saya kan ngeliatnya ke sini, ke sana nggak ke ini, ke sana sini nggak ke apa itu. Saya punya sebuah bangunan yang oleh ayah saya dihibahkan sebagai musola. Tapi saya merasa ayah saya ini nggak adil. Saya aja nggak punya rumah malah dibikinin musola, bagaimana sih? Kan mestinya anaknya dulu. Pertanyaannya, siap yang lihat ya? Boleh nggak saya batalkan hibah itu? Ades, ya. Bentar, Ades. Boleh, Alasannya? karena di dalam hibah itu biasanya ahli warisnya itu harus dapat terlebih dahulu. Tidak ada Harus- ketentuan itu. Harus ini adil gitu loh. Harus Setiap adil. anak ya harus adil dapatnya. Baru dia kalau misalkan anaknya udah dapat semua, baru dia boleh mengasihi ke orang lain, mau seperti membangun masjid tadi. Yakin jawabannya itu? Yakin? Dina, jawab. Kasih ganti. Boleh karena boleh ahli waris boleh mengganggu gugat karena itu kan harusnya hartanya itu dari ahli waris dulu kan. Terus karena itu belum persetujuan dari ahli waris, jadi boleh diganggu gugat kalau misalnya ayahnya mau hibah. Ih, ngerti nggak ya? Separoh juga. Separoh juga, ada separoh, kamu separoh. Hibah itu kan harta saya, kenapa saya mesti nuding anak saya? Bagi siapa terserah saya. Satu poin. Ini sekalian kuliah berarti. Ya, supaya kamu ngerti. Yang namanya hibah itu adalah harta saya, bukan harta anak saya, bukan harta istri saya. Jadi hak saya dong ngatur-ngatur. Kenapa saya harus rundingan dulu sama anak saya? Udah pasti anak saya akan nggak mau ngasih. Pasti mereka akan menggugat. Dan siapa yang mengatakan harus adil satu sama lain? Orang terserah saya kok.
Kenapa? Karena anak pasti dapat warisan, bukannya hibah. Kalau saya nggak ada, otomatis anak dapat warisan, otomatis malah saya nggak bisa ngatur-ngatur. Terbalik, kalau hibah itu tergantung saya, kalau warisan itu tergantung Al-Quran. Ada itu pembagiannya. Lelaki berapa, perempuan berapa, istri berapa, duda berapa, ada bagiannya. Kakek berapa, nenek berapa. Tapi kalau hibah, ya saya yang punya, saya ngatur lah. Jadi saya nggak perlu nanya-nanya sama ahli waris. Jelas. Jadi Anis jawabannya kurang lengkap, Dina juga kurang lengkap. Ya. Pertanyaan berikut. Apa, dari mana Anda bisa membuktikan bahwa hibah itu adalah sesuai dengan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalimat ayat yang udah bolak-balik saya ngomongin loh. Seharusnya kamu hafalin, itu penting itu. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Kasih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Abah di ayatnya tuh wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, itu tuh artinya tuh kan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan dalam keburukan. Nah, hibah itu termasuk dalam tolong menolong karena di sana kita tuh memberikannya dengan sukarela. Udah. Siapa? 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 Hibah itu bisa diberikan kepada siapapun, terserah yang punya harta, ya. Tapi hibah itu di Indonesia umumnya lebih banyak diserahkan kepada siapa? Pribadi atau lembaga? Angkat tangan. Kamu ya? Kalau di Indonesia lebih banyaknya itu diserahkan ke pribadi. Karena kalau misalkan diserahkan kepada lembaga atau masyarakat, itu jatuhnya wakaf, bukan hibah. Oke. Hovifah ya. Pertanyaan berikut. Pertanyaannya sangat gampang. Anak angkat tidak mewaris. Bukan pewaris, pewaris yang ngasih nggak warisan. Tidak mewaris, jadi tidak termasuk ahli waris. Tidak termasuk orang yang dapat warisan. Lalu bagaimana cara orang tua itu supaya bertindak adil ketika dia punya anak angkat dan punya anak kandung? Apa? Ya kalau dia bisa jawab gimana? Kasih lagi. Mana? Oke. Saya mau semua orang jawab, dengar jawaban. Jadi kalau untuk diberikan secara adil, itu orang tua bisa menulis wasiat sebelum wafat gitu loh, Abah. Jadi kan di wasiat itu bisa dia kan ada hukumnya di Al-Quran. Nah, tapi dia juga bisa menulis wasiat untuk anak itunya, untuk mendapatkan harta bagiannya. Kurang harta anak tepat. angkat. Siapa yang bisa? Ya, Iksan. Jadi kan anak angkat itu nggak dapat warisan apa ya? Jadi kalau menurut saya biar adil itu dikasih hibah gitu, dikasih hadiah. Jadi bukan hartanya bukan dari harta warisan gitu, Bah.
Ihsan ya. Siapa? Azmi. Oke, pertanyaan ketiga. Entah ketiga, entah keberapa? 4. Pertanyaan yang gampang juga. Sebutkan rukun hibah. Juri mana juri? Ya kamu juri kan, yang menentukan siapa yang duluan. Siapa? Juri gimana juri? Itu pertanyaan gampang, mana bisa pertanyaan yang sama. Saya jelasin, tapi berarti bukan pertanyaan lagi. Ya udah, berarti kamu salah satu. Ya kamu, Resti. Ya Resti. Ya nanti yang lain bisa saling menguatkan. Resti. Ya. Rukun hibah itu ada 4. Yang pertama ada si pemberi hibah, si penerima hibah, sama barang yang dihibahkan itu ada kejelasan halalnya, sama akad hibah. Oke. Yang namanya hibah, ya, yang namanya hibah itu juga tidak bisa dilepaskan dari hukum perdata, ya, sebagai syarat-syarat perjanjian yang sah, ya kan? Karena pada prinsipnya sama. Kok yang rame sih di mulu, soalnya kagak ada yang pernah angkat tangan kayaknya. Nggak ada yang angkat tangan. Coba jurinya jangan meleng, jurinya jangan ngelamun. Apa syarat pertama sahnya perjanjian? Mata saya padahal ke sana loh, tapi gak ada ngangkat tangan. Ya udah sini. Sini kapan? Adanya perjanjian antara dua belah pihak. Syarat sah perjanjian apa barangnya halal? Kok tebak-tebak? Enggak bisa. Kamu jawab malah nanya saya lagi bagaimana ceritanya. Itu tapi kalau di jawaban saya waktu tes itu apa? Syarat pertama. Ya terus. Syarat pertama dalam hibah itu yang pertama barangnya harus berwujud atau ada. Salah juga. Lina. Syarat yang pertama itu adalah keikhlasan niat. Salah juga. Ya. Yadi. Siapa gua? Siapa saya, Pak? Saya. Adanya kecakapan, Salah. kesepakatan. Yang pertama itu adanya kesepakatan dua belah pihak. Ya udah. Yang kedua itu ada Udah cukup. Dengarkan. Syarat sahnya yang pertama, suatu perjanjian termasuk hibah harus ada kesepakatan. Jadi nggak boleh saya dipaksa-paksa ngasih hibah ke orang.
Nggak boleh saya maksa-maksa orang menerima hibah. Kedua belah pihak harus sepakat. Itu syarat pertama. Ya niat gimana gitu. Harus ada kesepakatan. Perhatikan. Kan saya bilang tadi sesuai dengan hukum perdata. Hukum perdata itu bikinan Belanda, dia nggak ngurusin niat. Niat itu adanya di dalam agama. Belanda itu ateis, Kristen. Ngapain ngurusin niat? Siapa? Enggak, yang benar kan kamu kan. Dia kan adanya perjanjian, bukan kesepakatan. Perjanjian misalnya yang salah satunya dipaksa. Ya kan? Iya, perjanjian bisa aja salah satunya terpaksa atau ditipu. Ditipu juga bisa. Iya.